Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang materi media pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi, mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis ICT. Dosen pengampu Ibu Robia Astuti MPD, disusun oleh kelompok 5. Yang beranggotakan Dina Rorotul Jannah dengan NIM 2024 4064 02015, Evi Nurfiana dengan NIM 2024 4064 02017, Marhata dengan NIM 2024 4064 02022. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu media pembelajaran 2 dimensi. Media 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berbeda pada satu bidang data. Jenis-jenis media 2 dimensi dibagi menjadi 3, yaitu media grafis, media bentuk papan, dan media cetak. Media pembelajaran 2 dimensi yang pertama itu adalah media grafis, yaitu adalah media yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Adapun yang termasuk ke dalam media grafis adalah grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, dan peta. Yang kedua yaitu media bentuk papan, yaitu antara lain yaitu papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan papan magnet. Yang ketiga yaitu media cetak. Secara historis, istilah media cetak muncul setelah ditemukan alat pencetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456. Jenis-jenis media cetak antara lain buku pelajaran, surat kabar, dan majalah. Adapun buku suplemen, komik, pengajaran berprogram. Selanjutnya yaitu media pembelajaran 3 dimensi, yaitu adalah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Jenis-jenis media 3 dimensi dibagi menjadi 4, yaitu media padat, media penampang, media kerja, dan media susun. Media padat yaitu memperhatikan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan dari bentuk warna dan susunannya. Contohnya yaitu boneka, bendera, bola, anatomi manusia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu model penampang, yaitu memperlihatkan sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pelajaran biologi karena berfungsi untuk mengganti objek sesungguhnya. Yang ketiga yaitu media kerja, adalah tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Yang keempat ada media susun, terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Contohnya anatomi manusia dan binatang seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, dan otak. Selanjutnya yaitu karakteristik media 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, media 2 dimensi. Secara umum, media 2 dimensi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. B. Sederhana dan mudah pembuatannya. C. Media relatif murah dan dapat ditemukan di wilayah mana saja. Yang kedua, media 3 dimensi. Secara umum, media 3 dimensi sebagai berikut. A. Penyajian berbeda dalam kontrol guru. B. Lebih mahal dari kelompok media grafis. C. Terkadang dalam penyajian teori dan praktik secara terpadu. D. Mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. E. Praktis digunakan untuk semua ukuran ruang kelas. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan media 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, kekurangan media 2 dimensi. Mudah dibawa, siswa mempelajari dimanapun dan kapanpun sesukanya. Mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Bermanfaat di ruang manapun tanpa harus adanya penyesuaian. Yang kedua, kekurangan media 2 dimensi. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual, mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan dengan media yang lain. Terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Tanpa perawatan yang baik, media cetak akan cepat rusak, hilang, ataupun musnah. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan media 3 dimensi. Kelebihan media 3 dimensi memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme
dapat menunjukkan objek secara utuh, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Selanjutnya, kekurangan media 3 dimensi. Penyampaian memerlukan ruang besar dan perawatan yang rumit. Untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, jadi kesimpulannya yaitu media 2 dimensi sendiri adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Media 3 dimensi adalah media yang tampilan dapat diamati dari pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, ataupun tebal. Jenis-jenis media 2 dimensi ada media grafik, media papan, media cetak. Adapun jenis-jenis media 3 dimensi ada media padat, media penampang, media kerja, dan media susun. Media 2 dimensi dan 3 dimensi mempunyai karakteristik serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian, terima kasih.